Waktu itu, imam-imam kepala dan semua anggota sidang Mahkamah Agama mencari cara untuk membuktikan bahwa Yesus bersalah, supaya mereka bisa menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Secara diam-diam, beberapa orang sudah disogok supaya mereka memberikan kesaksian palsu tentang Yesus. Shalom sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-81 di dalam serial pembahasan kitab Injil Markus dengan tema Yesus di hadapan sidang. Kita akan membaca firman Tuhan bersama dari Injil Markus pasal 14 ayat 53 sampai ayat yang ke-65. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Sesudah itu mereka membawa Yesus ke rumah Imam Agung. Semua sidang Mahkamah Agama Yahudi sedang berkumpul di situ, yaitu imam-imam kepala, pemimpin-pemimpin Yahudi, dan ahli-ahli Taurat. Tetapi Petrus mengikuti Yesus dari jauh sampai ke halaman rumah Imam Agung itu. Di sana dia duduk bersama dengan penjaga-penjaga Imam Agung itu. Bersama mereka dia ikut menghangatkan badannya dekat api. Waktu itu imam-imam kepala dan semua anggota sidang Mahkamah Agama mencari cara untuk membuktikan bahwa Yesus bersalah supaya mereka bisa menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Secara diam-diam beberapa orang sudah disogok supaya mereka memberikan kesaksian palsu tentang Yesus. Tetapi walaupun banyak orang yang memberikan kesaksian palsu, kesaksian 2 orang saja pun tidak ada yang sama. Karena itu mereka tidak berhasil membuktikan kesalahan apapun tentang Yesus. Lalu beberapa orang berdiri dan memberikan kesaksian palsu tentang dia. Kami mendengar dia berkata, "Aku akan bongkar rumah Allah yang dibangun dengan tangan manusia ini, dan dalam waktu 3 hari aku akan bangun kembali yang baru, yang tidak dibangun dengan tangan manusia." Tetapi bahkan tentang hal itu, kesaksian 2 orang saja pun tidak ada yang sama. Lalu Imam Agung berdiri di hadapan mereka dan berkata kepada Yesus, "Kenapa kamu tidak menjawab apa-apa? Padahal sudah banyak orang yang bersaksi tentang ajaran-ajaranmu yang salah." Tetapi Yesus diam saja dan tidak menjawab apa-apa. Lalu Imam Agung bertanya lagi kepada dia, "Apakah kamu anak Allah dan Kristus?" Dan Yesus menjawab, "Ya, benar, dan kalian akan melihat Anak Manusia, yaitu Aku, duduk di tempat yang paling terhormat di samping Yang Maha Kuasa. Juga waktu Aku datang dari surga, kalian akan melihat Aku datang dalam awan." Waktu mendengar itu, untuk menunjukkan kemarahannya, Imam Agung merobek-robek baju tipis yang sedang dia pakai dan berkata, "Buat apa kita mencari saksi-saksi lain lagi? Kalian sendiri sudah mendengar dia menghina Allah. Jadi bagaimana menurut kalian?" Lalu mereka semua memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Sesudah itu, ada di antara mereka yang mulai meludahi dia. Mereka juga menutup matanya dengan sepotong kain, dan sambil memukuli dia mereka berkata, "Kalau kamu seorang nabi, coba tebak siapa nama orang yang baru saja memukul kamu." Kemudian penjaga-penjaga Imam Agung itu pun memukuli Yesus sambil membawa dia keluar. Markus 14 ayat 53 sampai 65. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus menghadapi 2 pengadilan sebelum eksekusinya. Pengadilan gerejawi dilakukan di dalam 3 pihak ataupun 3 tahap, yakni sidang pertama di hadapan Hanas,
Kemudian komandan batalion Roma bersama semua rombongan itu menangkap dan mengikat Yesus. Pertama-tama mereka membawa Yesus kepada Hanas, yaitu bapak mertua dari Kayafas. Kayafaslah yang menjabat sebagai imam agung pada tahun itu. Kayafas adalah imam agung yang pernah berkata kepada para pemimpin Yahudi seperti ini, "Daripada semua bangsa Yahudi binasa, lebih baik satu orang yang mati demi bangsa kita." Yohanes 18 ayat 12-14. Pengadilan tengah malam di hadapan Kayafas dan kemudian di sidang mahkamah agama. Pagi-pagi sekali semua sidang mahkamah agama, yaitu imam-imam kepala, pemimpin-pemimpin Yahudi dan ahli-ahli Taurat, mengatur rencana untuk membunuh Yesus dengan cara memperalat pejabat-pejabat pemerintah Roma. Lalu mereka mengikat dan membawa dia untuk diserahkan kepada Gubernur Pilatus. Markus 15 ayat 1. Lalu pengadilan sipil, kita melihat juga Yesus menjalani sidang sebanyak 3 tahap, yakni di hadapan Pilatus, sang gubernur Romawi, kemudian di hadapan Herodes, yakni wilayah kekuasaan atas Galilea, lalu di hadapan Pilatus kembali. Jadi seperti di pingpong ya, dilempar kembali begitu. Nah, dalam pelajaran ini kita mengalihkan perhatian kita pada peristiwa sidang tengah malam. Tahap utama pengadilan gerejawi ataupun yang dilakukan oleh para imam-imam kepala, di mana Yesus muncul di hadapan Dewan Sanhedrin. Beralih ke Markus 14 ayat 53-65, mari kita mengarahkan perhatian kita pada detail dari persidangan. Dimulai dengan pengadilan agama Kayafas, imam besar ataupun imam agung. Kayafas ini melayani selama 18 tahun mulai dari tahun 18 sampai 36 Masehi, dan dia memimpin Dewan Sanhedrin. Pertemuan ini terjadi di rumahnya. Dia pernah memprediksikan tentang kematian Yesus. Dia juga terlibat dengan plot pembunuhan terhadap Yesus sejak dari awal. Jadi pada hari itu para pemimpin Yahudi mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Yohanes 11 ayat 53. Ada imam kepala, tua-tua Yahudi dan ahli Taurat. Mereka inilah yang merencanakan untuk membunuh Yesus. Mereka yang mengutus orang-orang untuk menangkap Yesus. Lalu anggota Dewan Sidang, juga dikenal sebagai Sanhedrin, adalah pengadilan tertinggi orang Yahudi. Mungkin termasuk di dalam Dewan Sanhedrin tersebut adalah Yusuf dari Arimatea, bahkan Nikodemus. Karena itu Yusuf memberanikan diri menghadap Pilatus supaya dia mengizinkan mayat Yesus itu bisa segera diturunkan dan dikuburkan. Yusuf ini berasal dari kampung Arimatea. Dia juga salah satu anggota terhormat Mahkamah Agama Yahudi. Dia juga rindu sekali saatnya Allah mulai memerintah dunia ini sebagai raja. Markus 15 ayat 43. Para saksi palsu. Waktu itu, imam-imam kepala dan semua anggota sidang mahkamah agama mencari cara untuk membuktikan bahwa Yesus bersalah, supaya mereka bisa menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Secara diam-diam, beberapa orang sudah disogok supaya mereka memberikan kesaksian palsu tentang Yesus. Tetapi walaupun banyak orang yang memberikan kesaksian palsu, kesaksian 2 orang saja pun tidak ada yang sama. Karena itu mereka tidak berhasil membuktikan kesalahan apapun tentang Yesus. Markus 14 ayat 55-56. Orang lain yang hadir, yang pertama adalah Petrus, berada di halaman melihat Yesus dari kejauhan. Kemudian ada murid-murid yang lain yang dikenal oleh imam besar. Lalu ada pelayan dan perwira lainnya. Dengan mayoritas yang hadir cenderung menentang Yesus. Tuduhan dilontarkan untuk melawannya. Hal yang kedua, kita memperhatikan tuduhan-tuduhan. Yang pertama dengan kesaksian palsu. Lalu beberapa orang berdiri dan memberikan kesaksian palsu tentang dia. Kami mendengar dia berkata, "Aku akan bongkar rumah Allah yang dibangun dengan tangan manusia ini, dan dalam waktu 3 hari aku akan bangun kembali yang baru,
yang tidak dibangun dengan tangan manusia. Tetapi bahkan tentang hal itu, kesaksian 2 orang saja pun tidak ada yang sama. Lalu Imam Agung berdiri di hadapan mereka dan berkata kepada Yesus, "Kenapa kamu tidak menjawab apa-apa? Padahal sudah banyak orang yang bersaksi tentang ajaran-ajaranmu yang salah." Markus 14 ayat 57 sampai 60. Sebuah tuduhan palsu salah mengartikan apa yang dia ajarkan. Yang Yesus ajarkan adalah, lalu Yesus menjawab mereka, "Ini yang akan menjadi buktinya. Silakan kalian bongkar rumah Allah ini, dan aku akan membangunnya kembali dalam 3 hari saja." Dan mereka berkata kepadanya, "Rumah ini dibangun selama 46 tahun, dan kamu berkata akan membangunnya kembali dalam 3 hari saja?" Tetapi yang Yesus maksudkan dengan perkataan rumah Allah adalah tubuhnya sendiri, bukan rumah Allah yang ada di Yerusalem. Di kemudian hari, ketika Yesus hidup kembali dari kematian, kami murid-muridnya teringat akan perkataannya itu. Oleh karena itu, kami benar-benar percaya kepada firman Tuhan dan semua perkataan Yesus. Yohanes 2 ayat 19 sampai 22. Yesus menolak untuk membela dirinya. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Yesaya 53 ayat 7. Oleh imam besar Kayafas. Tetapi Yesus tetap diam saja dan tidak menjawab apa-apa. Lalu Imam Agung bertanya lagi kepada dia, "Apakah kamu anak Allah dan Kristus?" Dan Yesus menjawab, "Ya benar, dan kalian akan melihat Anak Manusia, yaitu Aku, duduk di tempat yang paling terhormat di samping Yang Maha Kuasa. Juga waktu Aku datang dari surga, kalian akan melihat Aku datang dalam awan." Waktu mendengar itu, untuk menunjukkan kemarahannya, Imam Agung merobek-robek baju tipis yang sedang dia pakai dan berkata, "Buat apa kita mencari saksi-saksi lain lagi? Kalian sendiri sudah mendengar dia menghina Allah. Jadi bagaimana menurut kalian?" Lalu mereka semua memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Markus 14 ayat 61 sampai 64. Yang ketiga, penyalahgunaan wewenang oleh anggota dewan. Beberapa orang mulai meludahi Yesus. Dia ditutup matanya dan dipukuli. Dia diejek untuk bernubuat oleh para pejabat. Sesudah itu ada di antara mereka yang mulai meludahi dia. Mereka juga menutup matanya dengan sepotong kain dan sambil memukuli dia mereka berkata, "Kalau kamu seorang nabi, coba tebak siapa nama orang yang baru saja memukul kamu?" Kemudian penjaga-penjaga Imam Agung itu pun memukuli Yesus sambil membawa dia keluar. Markus 14 ayat 65. Seperti yang dinubuatkan oleh Yesaya, "Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi." Yesaya 50 ayat 6. Kesimpulan, ketidakadilan dalam persidangan ini telah terbukti. Terdapat para saksi palsu dan kekerasan fisik. Banyak yang berpendapat bahwa pengadilan di tengah malam membuat sidang menjadi ilegal. Betapa sulitnya bagi beberapa orang yang hadir. Untuk anggota dewan yang berpikiran adil, misalnya Yusuf dari Arimatea dan juga Nikodemus, jika mereka ada di sana. Untuk Petrus dan Yohanes, saat mereka menyaksikan atau mendengar proses pengadilan yang berlangsung di tempat. Yang terpenting, betapa sulitnya bagi Yesus, orang yang tahu apa yang akan datang. Sebagai anak manusia, dia sudah ditentukan Allah untuk banyak menderita dan ditolak oleh pemimpin-pemimpin Yahudi, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Dan dia juga memberitahukan, "Sesudah aku dibunuh, aku akan hidup kembali dari kematian pada hari yang ketiga." Markus 8 ayat 31. Yang tetap diam ketika dia bisa memanggil sebatalion malaikat. Yesaya menubuatkan, ia dihina dan dihindari orang.
seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Yesaya 53 ayat 3. Jika kita berada di sana, kita kemungkinan besar akan terpengaruh oleh pemimpin agama. Tetapi mengetahui apa yang Yesus lakukan dan mengapa, semoga kita bertekad untuk tidak pernah malu terhadap Tuhan kita. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, dari refleksi ini kita belajar bahwa Yesus menjalani tahap demi tahap persidangan yang tidak adil karena dosa dan kesalahan kita. Tuhan Yesus berkorban demi kita. Apakah saat ini kita mau melakukan sesuatu hal, mungkin mulai dari yang terkecil pun, atas nama kita mengembalikan rasa syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik, karena Tuhan sudah berkorban sampai titik darah penghabisan. Apakah kita mau berkontribusi pikiran, tenaga, keringat, dan kemudian mungkin doa, dan juga dana, dan bahkan mungkin tetesan darah? Apakah kita pernah memikirkan hal itu untuk mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan yang sudah memberi kita segalanya termasuk nyawanya? Kiranya kita memperoleh pencerahan di dalam refleksi kita kali ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.